teman-teman. Kalian apa kabar? Baik kok. Kalau kalian gimana? Kami juga baik. Kalian lagi ngobrolin apa sih kok? Serius banget. Kami lagi mau beruskan tentang salah satu tokoh seni yang bernama I Gusti Ketut Kobot yang dari pengosekan Mas Ubud. Kok aku nggak tahu ya? Ada fotonya nggak? Sama ceritain dikit dong tentang I Gusti Ketut Kobot. Ada kok, lihat ini. Jadi Gusti Ketut Kobot merupakan salah satu pelukis Pita Mahabali. Ia lahir pada tahun 1917 di pengosekan Mas Ubud. Ia mengenal seni pada saat berusia 13 tahun. Diawali dari ia membuat sebuah wayang dari daun yang gugur, dirobek-robeknya dengan sebilah pisau. Lalu tiba-tiba ada seorang bangsawan yang bernama Cokorda Oka Gambir. Dia melihat wayang berserakan di halaman rumah I Gusti Ketut Kobot. Lalu ayah I Gusti Kobot menjawab, itu adalah wayang yang dibuat oleh anak saya. Sejak itu, Cokorda melatih sekaligus menjadi guru I Ketut Kobot. Beberapa tahun kemudian, ada seorang pelukis dari Belanda yang bernama Roald Bonnet. Dia menjenguk I Gusti Ketut Kobot. Oh iya, aku ingat. Bonnet ingin melatih I Gusti Ketut Kobot untuk mempertimbangkan komposisi ruang dan warna dari suatu lukisan. Tetapi I Ketut Kobot berkata, ia tidak pernah berusaha merubah style Bali, karena style Bali harus terus dihidupkan. Dan pada tahun 1936, Bonnet membentuk Pitamaha. Di situ, pelukis-pelukis dari Ubud diminta untuk melukis dan menyerahkan lukisan mereka. Lukisan yang terbaik akan dikoleksi, dan lukisan I Gusti Ketut Kobot akan dikoleksi oleh Bung Karno dan juga Adam Malik. Lalu, apakah ada karya-karya yang kalian tahu dari Gusti Ketut Kobot? Ada banyak, tapi hanya 3 yang kami tahu, yaitu yang pertama, potong gigi. Fungsi dari karya ini yaitu sebagai media ekspresi tentang keyakinan objektif, pemikat seni, dan dapat mengekspresikan perasaan pribadi seseorang. Dan nilai estetisnya yaitu menggunakan proporsi yang sesuai, sehingga keseimbangan, keselarasan, dan kesatuan antara objek berjalan dengan baik. Dan pewarnaannya juga terkesan terang. Ini gambar nomor 2. Tema Kresna dalam bentuk pemurtian. Fungsi dari karya ini untuk memperkuat iman kepada ide Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa, dan mengembangkan rasa bangga dalam beragama Hindu. Terlihat jelas dalam gambar tersebut bahwa kejahatan akan kalah oleh kebaikan. Nilai estetisnya terdapat keindahan, kerapian, dan pewarnaan yang sedikit agak gelap kecoklatan, namun memiliki bentuk yang unik. Terus gambar karya yang ketiga, Kalau ini aku tahu, temanya 3 penari Bali kan, fungsinya sebagai nilai ekspresi tentang keyakinan bahwa seni dan tarian dalam agama itu berbeda. Dan di sini kita diajak seperti untuk melestarikan tradisi yang kita punya. nilai estetisnya terlihat jelas ya Nok, bahwa terdapat keseimbangan dan kesatuan antara objek terjalin dengan baik. Warnanya pun terlihat terang dan bentuknya pun menarik. Dari karya-karya yang dibuat oleh I Gusti Ketut Kobot merupakan aliran dekoratif. Aliran dekoratif merupakan seni rupa yang menonjolkan penyederhanaan bentuk dengan mengadakan distorsi. I Gusti Ketut Kobot lahir pada tahun 1917 di pengosekan Mas Ubud. Beliau
wafat pada tahun 1999. Gusti Ketut Tobot berprofesi sebagai guru lukis selama 1 tahun, dan ia mendapatkan penghargaan Wijaya Kusuma Awards pada tahun 1977 dan mendapat penghargaan Dharma Kusuma pada tahun 1981. Manfaat yang kami dapat dari pembuatan video tadi, kami jadi tahu tokoh-tokoh dari Bali yang memiliki banyak karya, salah satunya I Gusti Ketut Tobot, dan kami jadi terinspirasi dari kata-katanya, yaitu jangan pernah biarkan style Bali punah, karena style Bali harus dikembangkan dan dilestarikan.